Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jumpa lagi pada tahun pelajaran 2019-2020 untuk materi yang sama. Untuk materi yang sama kalian sudah pernah 1 tahun dengan saya. Yaitu kita jumpa lagi pada tahun pelajaran 2021 dengan penuh semangat. Kita harus lebih baik daripada tahun kemarin. Soalnya apabila nanti kita tidak semangat, kamu sudah sering belajar di pondok sini sudah 2 tahun atau lebih, kalau sama katanya rugi, maka harus lebih baik daripada yang kemarin. Sudah 5 bulan atau 5 bulan kamu berlalu di rumah, gelundang-gelundung di rumah, maka mulai hari ini kita belajar dengan cara yang berbeda. Walaupun caranya berbeda, tapi kalian harus tetap semangat. Tetap semangat. Jadi saya harap kalian tetap semangat untuk belajarnya, untuk melanjutkan pada materi pelajaran matematika. Untuk pelajaran matematika tidak jauh berbeda dengan yang kemarin, yaitu untuk semester ini kita belajar ada 4 materi. Yang pertama adalah relasi fungsi, persamaan garis lurus, persamaan kuadrat, fungsi kuadrat. Terus, yang pertama-tama ada relasi. Dan yang kita bahas pertama kali adalah relasi. Relasi itu apa? Kalian sudah berelasi dengan temannya, berhubungan dengan temannya, misalnya relasi yaitu jadi hubungan dengan temannya yang kita maksud di sini adalah kamu sering berhubungan. Jadi yang misalnya ada sekelompok anak, 4 anak misalnya Tono, Fadil, terus Iqbal. Nah, itu ada kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama boleh disebut dengan daerah asal. Kelompok yang kedua misalnya ada bakso, ada soto, ada nasgor, ada migur. Itu adalah dengan itu namanya daerah kawan. Yang pertama daerah asal, yaitu yang Tono tadi, nama orang tadi, bisa dikelompokkan dengan nama orang. Yang kedua adalah kelompok makanan tadi, dari bakso, soto, dan nasgor tadi. Dari itu kita hubungkan. Jadi misalnya Tono kesukaannya kan beda-beda. Iqbal sukanya juga berbeda-beda. Itu namanya relasi. Jadi relasi itu. Jadi misalnya contoh yang ada di sini adalah Hari suka sate, Hari suka soto, Tommy suka soto, Tommy suka bakso, Dewi suka sate, Dewi suka bakso dan nasgor, Fahmi suka soto dan nasgor. Dari contoh yang kita sebutkan tadi, kita uraikan, kita bisa membuat dengan diagram panah. Diagram panah seperti yang di samping. Jadi Hari disambungkan dengan sate, Hari dengan soto, Tono dengan soto, Tono bakso, Dewi soto, Dewi sate, Fahmi sate, Fahmi soto, Fahmi nasgor. Itu namanya diagram panah. Dari diagram panah kita bisa membuat, yaitu dengan membuat himpunan pasangan berurutan. Yang dimaksud pasangan berurutan di sini harus urut. Jadi Hari senangnya apa? Ya misalnya Hari sate terus dikurung, Hari soto dikurung. Jadi satu kelompok. Tono soto dikurung, Tono bakso terus dikurung lagi. Jadi kita awali dengan huruf kurawal besar. Ini yang namanya kurawal besar. Terserah kamu membuatnya bagaimana, yang penting kita awali. Terus ini ada kurung kurawal kecil. Terus ini Hari sate, koma, harus ada itu. Terus ditutup dengan huruf kurawal besar, huruf kurawal juga. Jadi ada satu kelompok namanya pasangan berurutan, urut tapi satu kelompok. Hari sate, Hari soto, Tono soto, Tono bakso, Dewi sate, Dewi bakso,
Dewi Nasgor, Fahmi Soto, Fahmi Nasgor. Jadi harus urut, tidak boleh tidak urut. Misalnya Hari langsung Nasgor tidak boleh, tapi harus urut. Urut dari atas ke bawah. Itu namanya untuk dia ke apa? Himpunan pasangan berurutan. Namanya himpunan pasangan berurutan, kalian harus urut. Jadi tidak boleh tidak urut. Jadi himpunan pasangan berurutan kita urut kurung besar terus dikelompokkan tadi. Yang ketiga dengan grafik kartesius. Namanya grafik kartesius yaitu kalian harus menggunakan penggaris. Yang daerah asal ya itu namanya Hari, Tono, Dewi, Fahmi itu daerah asal. Daerah kawannya sate, soto, bakso, nasgor. Terus kita hubungkan. Hari senengannya sate. Hari sama sate kita bundarin di sini. Tono, soto ya kita buat bundaran di sini. Terus Dewi, bakso kita buat di sini bundaran di sini. Terus misalnya Hari suka nasgor, ini kita taruh bundaran di sini. Ini belum ada bundaran, nanti kamu buat bundaran sendiri. Balik, ulangi. Yaitu Hari, misalnya Hari suka sate, ya kita kasih bundaran di sini. Tono suka bakso, kita kasih bundaran di sini. Dewi suka nasgor, nah nasgor itu nasi goreng yang keren. Kita singkat aja, nasgor nasi goreng. Fahmi, suka bakso, kita kasih bundaran di sini. Jadi kalian mungkin bisa membuat dengan grafik kartesius. Jadi cara menyatakan relasi ada 3. Yang pertama yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Yang kedua yaitu dengan yang pertama adalah dengan diagram panah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, yang kedua dengan grafik kartesius. Dari ketiga-tiganya ini bisa kita bolak-balik mana yang lebih dahulu kita menyelesaikan. Jadi misalnya ada grafik kartesius, nanti kamu disuruh mencari himpunan pasangan berurutannya harus bisa. Yaitu harus bisa gimana? Ya kita lihat titiknya aja. Oh berarti pasangannya ini. Dari grafik kartesius kalian bisa mencari daerah asal. Daerah asalnya yang daerah asal ini. Ini daerah kawannya. Ini daerah asal, daerah kawan. Jadi untuk himpunan pasangan berurutan kita patokannya yaitu dengan ini, dengan diagram panah. Jadi dia boleh patokannya, jadi patokan dengan dari diagram panah kita bisa membuat himpunan pasangan berurutan. Dari himpunan pasangan berurutan kita bisa membuat grafik kartesius. Demikian pula sebaliknya dari grafik kartesius kita bisa membuat himpunan pasangan berurutan. Terus dari grafik kartesius kita bisa membuat daerah asal, daerah kawan. Tuh. Terus, jadi kesimpulan apa dari relasi? Jadi, dari relasi di atas, itu bisa dikasih nama, harus bisa dikasih nama. Namanya apa? Terserah pada kalian. Jadi, dari nama orang dan makanan tadi, bisa dikasih nama. Namanya apa? Bebas. Yang penting ada kaitannya antara daerah asal dengan daerah kawan. Itu misalnya hobi 4 makanan, hobi 4 anak MTS Sari Maksum boleh. Hobi makan 4 anak MTS Sari Maksum boleh. Makanan sehari-hari 4 siswa MTS Sari Maksum boleh. Makanan yang paling tidak suka dari 4 anak siswa MTS Sari Maksum boleh. Terserah kalian milih mana di antara itu atau kalian bisa kreatif sendiri. Yang penting ada kaitannya dengan daerah asal dan daerah kawan. Jadi yang penting dari ketiga itu ada kaitannya dengan daerah asal dan daerah kawan. Nah, mungkin kalian sudah jelas. Kalau kurang jelas kalian bisa melihat di bukunya, ambil di perpus ada buku matematika kelas 8 itu ada. Tinggal melihat yaitu relasi dan fungsi. Itu contohnya juga ada. Bisa diambil perpus.
Nah, sekarang kalian bisa membuat sendiri. Misalnya A, himpunan 2468, B, 12345. Selesaikan relasi dengan nama relasi adalah kelipatan dari. Ini adalah ada nama relasi kelipatan dari. Buat diagram panah, tentukan himpunan pasangan berurutan, terus buat grafik kartrisnya. Nah, yang gampang-gampang aja. Jadi yang pertama, ulangi lagi, buat diagram panah, tentukan himpunan pasangan berurutan, terus buat grafik kartesius. Demikian pertemuan pembuka pada semester ganjil untuk kelas 8 pada materi pelajaran matematika. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Pelajaran kemarin masih ada masalah? Kalau ada masalah kita ulang lagi. Jadi kemarin kita membicarakan tentang relasi kalau tidak salah. Jadi pada pertemuan kali ini kita masih membicarakan tentang relasi. Jadi kita masih membicarakan tentang relasi. Relasi itu apa? Kemarin sudah kita bicarakan, atau kalian bisa melihat catatan apakah relasi. Kalian bisa melihat catatannya. Ayo, siapa yang masih ingat tentang relasi itu apa? Jadi relasi itu hubungan antara dua pihak. Yang dimaksud di sini adalah antara daerah asal atau domain dengan daerah kawan. Jadi kemarin sudah kita bicarakan relasi itu ada namanya. Jadi bukan tidak ada namanya, ada namanya. Kemarin tidak salah ada hobi. Ada hobi anak 4 anak MTS Salim Maksum boleh. Ada selain hobi misalnya kalau ya hobi bisa ada pertandingan. Pertandingan malam ini yang menang siapa juga bisa. Terus cara menyatakan relasi kemarin sudah kita bahas, yaitu ada 3. Yaitu dengan himpunan pasangan berurutan, dengan grafik kartesius, dengan diagram panah. Terus kita bolak-balik. Dari diagram panah kita bisa membuat himpunan pasangan berurutan. Dari pasangan berurutan kita bisa membuat diagram panah. Nah, contoh suatu himpunan pasangan berurutan ini. 10,5, 48, 63, 42, 21, kurung tutup. Jadi kurung tutup gini, biasakan gini ya. Masalah tandanya kayak apa, yang penting ini agak besar. Terus dikurung, terus dikurung, terus dikurung dasarnya. Tentukan daerah asal, daerah kawan, daerah nama relasi. Nama relasi yang cocok apa? Ayo coba siapa ingat. Ayo. Jadi daerah asalnya siapa? Ini daerah asalnya adalah 2. Dari bawah, jangan dari 10. Ya, makanya dari yang kecil dulu. Kalau dari yang besar, ya boleh. Tapi kalau dilihat kan tidak enak. Kurang nyaman. Itu 2, 4, 6, 8, 10 daerah asalnya. Daerah kawannya apa ya? Kawannya siapa? Ya dari 1. 1, 2. Dari 5 boleh? Ya 5. Masa 5 ke bawah? Kan kurang bagus. Bagusnya kan 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu daerah asal. Daerah asalnya 2, 4, 6, 8, 10. Daerah kawannya itu. Jadi daerah asalnya mana? Yang depan. Tapi urutkan naik umumnya gitu. Jadi yang depan. Daerah kawannya apa? Yang belakang ini. Ini yang depan, ini yang belakang. Depan, depan, belakang. Depan, belakang. Depan, belakang. Depan, belakang. Namanya daerah asal. Nama relasi apa? Yang cocok di antara 2 ini yang cocok apa? Nama relasi itu apa? Setengah dari. Oh boleh setengah dari. Karena apa? 10 adalah setengahnya 5. 8 setengahnya 4. 6 setengahnya 3. 4 setengahnya 2. 2 setengah 1. Ini namanya setengah dari. Ada lain? Boleh. Apa? Nah, daerah asalnya misalnya kalian boleh menyebut 1, 2, 3, 4. Daerah kawannya 2, 4, 6, 8. Terus diagram pasangan berurutannya adalah 10, 5. Setengah dari. Lebihnya
separuh boleh, lebihnya separuh boleh, setengah dari, lebihnya separuh dari, kata-kata sama, hanya kata-kata aja. Terus di sini kalau sudah itu lancar, kalian coba selesaikan ini, tolong selesaikan singkat tapi jelas kayak tadi. Daerah asalnya siapa? Kalian bisa lihat daerah kawannya siapa, ya. Terus nama relasinya siapa? Untuk menentukan nama relasi, bagi yang caranya apa? Melihat dari pasangannya ini. Oh 84 setengahnya. Oh 8 kok 2. Ada lagi 63, ada lagi 62, 42, 21. Nah, yang cocok apa ini? Ya nanti kita lihat dulu. Maka kamu gambar dulu. Daerah asalnya depan 8. Berarti daerah asalnya dari 2, 2, 4. Nah, daerah kawannya siapa? Dari 1, 2, 3, 4. Nama relasinya lah ini. Nama relasinya apa yang cocok? Yo terserah kalian. Oh mungkin kelipatan. Oh bisa. Coba lihat. Cocok enggak? Nah, nanti kamu buat. 8 nanti berpasangan 4. 8 sama dengan 2. 6 sama 3. 6 sama 2. 4 sama 2. Coba aja. Terus contoh yang 2. Nanti kamu selesaikan. Diagram panah. Di bawah ini ada diagram panah di bawah. Ada David, Hendry, Sultan, Fajrul. Ada sepak bola, ada tenis, futsal, golf. Dari itu, kalian coba dari diagram panah, tentukan daerah asalnya siapa. Terus daerah kawannya siapa. Nama relasinya apa. Jadi nama relasi tadi, setiap anak tidak usah sama. Boleh berbeda. Jadi David, Hendry, Sultan, tadi apa? Sepak bola, tenis, tadi apa? Lah itu. Maka nama relasi di antara ini, di antara ketiga, 2 contoh tadi, tiap anak tidak harus sama. Jadi tidak nama relasinya adalah berbeda-beda. Mungkin ada yang ditanyakan untuk pertemuan yang kedua kali ini. Kalau tidak ditanyakan, kita berjumpa lagi pada pertemuan yang ketiga. Insya Allah minggu ketiga kita ketemu lagi. Kalau kurang jelas bisa bertanya. Bisa bertanya di buku, bisa dari saya di ada tadi, pakai email tadi juga bisa. Bebas mau telepon, sudah ada teleponnya, ada nomornya 081, sudah ada di depan, tak tulis. Jadi bisa pakai itu, tanya, bebas. Jadi walaupun kalian di rumah, tetap belajar, tetap semangat. Mudah-mudahan corona ini tetap hilang. Kalau paling gampang ya Mbak Rona cepat pulang. Nanti kalau Mbak Rona cepat pulang, kalian bisa yang belum kembali pondok segera kembali pondok dan bisa enjoy lagi, bisa belajar tatap muka lagi. Mungkin gitu aja, terima kasih. Kita sampai jumpa lagi pada pertemuan yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.